yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu anatomi dan fisiologi skeletal. Anatomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu yang menjelaskan terkait letak dan hubungan dari bagian-bagian tubuh. Di dalam bahasa asalnya, yaitu bahasa Yunani, anatomi berarti membuka suatu potongan. Sedangkan fisiologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau saat hidup. Jadi anatomi dan fisiologi merupakan fondasi dalam memahami struktur dan fungsi dari tubuh manusia. Anatomi berasal dari kata ana yang artinya bagian dan tomi berarti memotong. Dalam bahasa Yunani diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan hubungan antar struktur pada tubuh manusia. Selanjutnya, sistem rangka atau sistem skeletal merupakan bagian dari tubuh manusia yang terdiri dari tulang belakang. Secara keseluruhan, ada 270 tulang yang menyusun tubuh seorang bayi saat baru dilahirkan. Dan jumlah ini akan berkurang menjadi 206 tulang saat dewasa, karena beberapa tulang akan bergabung menjadi satu. Selanjutnya, hubungan antara tulang dan sistem otot sangat erat karena keduanya bekerja sama untuk memungkinkan gerakan tubuh. Berikut beberapa contoh hubungan antara tulang dan sistem otot, yang dimana yang pertama itu tulang sebagai tempat perlekatan otot. Otot-otot melekat pada tulang melalui tendon, sehingga ketika otot berkontraksi, tulang akan bergerak. Dan yang kedua, gerakan tubuh. Sistem otot dan tulang bekerja sama untuk memungkinkan gerakan tubuh, seperti kita saat berjalan, berlari, dan mengangkat benda berat. Dan yang ketiga, stabilitas dan keseimbangan. Tulang dan otot bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan tubuh. Dan yang keempat, pengaturan gerakan. Sistem otot dan tulang bekerja sama untuk mengatur gerakan tubuh, sehingga gerakan dapat dilakukan dengan lancar dan terkendali. Teman-teman, sistem skeletal memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama, mendukung struktur tubuh, di mana sistem skeletal memberikan bentuk dan struktur pada tubuh serta menopang berat badan. Yang kedua, melindungi organ internal. Tulang-tulang dalam sistem skeletal melindungi organ-organ internal seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, menggerakkan tubuh. Sistem skeletal bekerja sama dengan sistem otot untuk memungkinkan gerakan tubuh. Yang keempat, menghasilkan sel darah, yaitu sumsum tulang dalam tulang panjang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Yang kelima, menyimpan mineral. Tulang-tulang dalam sistem skeletal menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor yang penting untuk fungsi tubuh lainnya. Di dalam tubuh manusia terdapat jaringan penghubung. Jaringan penghubung ini bisa diklasifikasi menjadi 3 kategori utama. Salah satunya itu yang paling utama adalah skeletal. Jaringan penghubung skeletal terdiri dari 2 bagian utama, yaitu tulang atau bone. Di tulang atau bone ini, jaringan ikatnya itu keras yang mengandung banyak kalsium dan fosfat, berfungsi memberi kekuatan, menopang gerak tubuh serta melindungi organ vital. Dan yang kedua, tulang rawan atau cartilage itu jaringan ikat yang lebih elastis, berfungsi sebagai bantalan pada persendian, membentuk struktur tertentu seperti hidung dan telinga, dan mendukung pertumbuhan tulang. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan komposisi dari tulang. Komposisi dari tulang terdiri dari 10% sel tulang, yaitu sel tulang ada beberapa jenis. Yang pertama, osteoprogenitor, yang kedua, osteoblast, yang ketiga, osteochithis, yang keempat, osteoclast. Kemudian, komposisi dari tulang yaitu 90% matriks ekstraseluler tulang yang terdiri dari garam kalsium dan kolagen. Selanjutnya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembagian dari sistem skeletal. Ada 2, yaitu yang pertama sistem skeletal aksial, yaitu sumbu tubuh yang terdiri dari pertama bagian kepala atau kranial, kemudian bagian tulang rusuk, dan yang ketiga bagian vertebra atau tulang punggung. Kemudian skeletal apendikular, yaitu bagian-bagian kerangka tulang yang membantu pergerakan tubuh manusia. Ada radius, ulna, humerus, femur, dan juga patella dan
bagian-bagian tubuh yang membantu gerakan tubuh manusia yang lainnya. Selamat datang di video pembelajaran anatomi dan fisiologi skeletal. Sistem skeletal merupakan sistem kerangka yang menjadi fondasi kuat dan dasar dalam tubuh manusia. Teman-teman coba bayangkan, tubuh manusia itu seperti sebuah bangunan. Sebagus apapun sebuah bangunan, tanpa fondasi yang kuat, maka bangunan tersebut tidak akan dapat berdiri dengan kokoh. Demikian juga dengan tubuh kita sebagai manusia, tanpa sistem kerangka, tubuh kita tidak akan dapat berdiri dengan tegak, tidak akan dapat melindungi organ-organ penting, dan tidak akan dapat bisa bergerak secara leluasa. Teman-teman tahu nggak? Tulang bukan sekedar bagian yang keras dan kaku. Dalam tubuh manusia, tulang merupakan jaringan yang hidup dan dinamis yang terus mengalami pembentukan, perombakan, dan juga penyesuaian. Bahkan tulang berfungsi untuk menyimpan mineral penting seperti kalsium dan fosfat, serta tulang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Dengan kata lain, sistem skeletal tidak hanya memberikan bentuk pada tubuh, tetapi juga memainkan peran vital untuk menjaga kehidupan. Baik teman-teman, kita akan memulai pembahasan materi dari anatomi sistem skeletal. Yang pertama, kerangka aksial. Kerangka aksial terdiri dari tulang-tulang yang berada di sepanjang sumbu tubuh. Jika tubuh kita digambar dengan garis dari kepala sampai panggul, maka kerangka aksial inilah yang menyusunnya. Secara keseluruhan, kerangka aksial terdiri dari yang pertama tengkorak, kedua kolumna, yang ketiga tulang iga, keempat sternum, dan yang kelima tulang hyoid. Tengkorak adalah struktur tulang yang sangat kompleks dan luar biasa. Ia berfungsi utama untuk melindungi otak, organ yang sangat vital dalam kehidupan. Tengkorak juga melindungi organ sensorik penting seperti mata, telinga, hidung, dan juga mulut. Tengkorak manusia tersusun atas 22 tulang yang dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, tulang karnium berjumlah 8 tulang. Inilah yang membentuk tulang pelindung otak. Yang pertama frontal, melindungi bagian depan otak. Yang kedua parietal, di sisi kiri dan kanan atas kepala. Yang ketiga temporal, di sisi kiri dan kanan samping tempat menempelnya telinga. Yang ketiga occipital, bagian belakang kepala yang memiliki foramen magnum, tempat sumsum tulang belakang keluar. Yang kelima tulang wajah, berjumlah 14 tulang. Inilah yang membentuk wajah dan menopang organ sensorik. Yang keenam maksila atau rahang atas. Yang ketujuh zygomatik atau tulang pipi. Kedelapan mandibula, yaitu rahang bawah satu-satunya tulang wajah yang bisa digerakkan. Kesembilan nasal, yaitu tulang hidung. Yang ke-10 lacrimal, yaitu dekat mata terkait saluran air mata. Yang ke-11 palentin, yang membentuk langit-langit mulut bagian belakang. Ke-12 inferior nasal coca, yaitu tulang tipis dalam rongga hidung. Yang ke-13 itu vomer, yang membentuk sekat hidung bagian bawah. Keunikan tengkorak adalah hampir semua tulangnya bersambung dengan sendi, tidak bergerak atau sutura, kecuali mandibula yang bisa bergerak naik turun dan ke samping, memungkinkan kita berbicara dengan mengunyah. Selanjutnya kita masuk ke kolumna vertebralis atau yang biasa kita sebut dengan tulang belakang. Tulang belakang adalah tiang utama tubuh manusia. Ia bukan hanya menopang berat badan, tapi juga melindungi sumsum tulang belakang, yaitu bagian dari sistem saraf pusat yang sangat penting. Tulang belakang manusia dewasa terdiri dari 26 tulang yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu cervical, terdiri dari 7 ruas di leher. Ruas pertama disebut atlas, menyangga kepala. Ruas kedua disebut aksis, memungkinkan kepala berputar. Yang kedua adalah torakal, terdiri dari 12 ruas, tempat melekatnya tulang iga. Yang ketiga adalah lumbal, terdiri dari 5 ruas di bagian pinggang besar dan koko karena menahan beban tubuh. Yang keempat adalah sakrum, terdiri dari 1 tulang. Segitiga hasil fusi dari 5 ruas menyatu dengan panggul. Kelima adalah koksigis, terdiri dari 1 tulang kecil di ujung bawah, sisa ekor dari manusia purba. Salah satu ciri khas tulang belakang adalah adanya lekukan fisiologis berbentuk huruf S.
lekukan ini bukan cacat, melainkan justru memberi fleksibilitas, kemampuan menyerap guncangan, dan menjaga keseimbangan saat kita berdiri, berjalan, ataupun berlari. Coba bayangkan jika tulang belakang kita lurus sempurna seperti tongkat. Setiap kali kita melompat atau berlari, hentakan akan langsung menekan kepala dan otak. Tetapi dengan adanya lekukan, gaya hentakan bisa diserap dan disebarkan sehingga tubuh tetap keseimbang dan aman. Selanjutnya ada tulang iga atau yang bisa kita sebut dengan ribs. Tulang iga membentuk sangkar dada atau toraks yang berfungsi melindungi organ-organ vital di dalam rongga dada seperti jantung dan paru-paru. Manusia memiliki 12 pasang tulang iga yang dimana memiliki 3 pembagian. Yang satu ada iga sejati terdiri dari 1 sampai 7 menempel langsung ke sternum melalui tulang rawan, dan yang kedua iga palsu memiliki 8 sampai 10 menempel ke sternum secara tidak langsung, dan yang ketiga ada iga melayang memiliki 11 sampai 12 tidak menempel ke sternum, hanya terhubung di belakang dengan tulang belakang. Tulang iga memiliki peran penting dalam pernapasan. Selanjutnya ada sternum. Di bagian depan dada terdapat sternum, yaitu tulang pipi panjang yang terletak tepat di tengah toraks. Sternum terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada manubrium. Di bagian atas tempat menempel clavikula, dan yang kedua ada corpus sterni. Di bagian tengah tempat melekat tulang iga sejati, dan yang ketiga ada processus sigmoides. Ujung bawah kecil dan runcing. Selanjutnya ada hyoid. Tulang hyoid adalah tulang unik yang berbentuk seperti huruf U dan terletak di leher, tepat di bawah rahang bawah. Uniknya, tulang ini tidak menempel dengan tulang lain secara langsung, melainkan diikat oleh otot dan ligamen. Kita memahami kerangka aksial sebagai inti dari tubuh manusia. Sekarang kita akan beralih pada kerangka apendikular. Kalau kerangka aksial berfungsi sebagai tiang penopang utama dan pelindung organ vital, maka kerangka apendikular adalah bagian yang membuat kita bisa bergerak bebas. Bagian ini memungkinkan kita mengangkat barang, menulis, berjalan, berlari, bahkan melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan bekerja. Mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama gelang bahu. Gelang bahu terdiri dari 2 tulang utama, yaitu clavikula dan scapula. Yang pertama itu clavikula atau tulang selangka. Clavikula berbentuk panjang dan ramping dan menghubungkan sternum dengan scapula. Yang kedua, scapula atau tulang belikat. Scapula berbentuk segitiga pipi yang terletak di bagian punggung atas. Dengan kombinasi clavikula dan scapula, gelang bahu tidak hanya fleksibel, tetapi juga cukup kuat untuk menopang aktivitas lengan seperti mengangkat, mendorong, atau menarik beban. Yang selanjutnya, anggota gerak atas atau upper limbs. Setelah bahu, kita lanjut ke anggota gerak atas. Anggota gerak atas terdiri dari lengan, lengan bawah, pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari-jari. Yang pertama itu humerus atau tulang lengan atas. Humerus adalah tulang panjang yang menghubungkan bahu dengan siku. Yang kedua, radius dan ulna atau tulang lengan bawah. Radius berada di sisi lateral atau sebelah ibu jari, sedangkan ulna di sisi medial atau sebelah kelingking jari. Kedua tulang ini memungkinkan gerakan pronasi dan supinasi, yaitu memutar telapak tangan ke bawah dan ke atas. Yang ketiga, carpals atau tulang pergelangan tangan. Terdiri dari 8 tulang kecil yang tersusun dalam 2 baris, yaitu tulang-tulang ini memberikan fleksibel luar biasa pada pergelangan tangan. Yang keempat, metakarpal atau tulang telapak tangan. Terdiri dari 5 tulang panjang, diberi nomor dari ibu jari atau metakarpal 1 hingga kelingking metakarpal 5. Selanjutnya ada palanges atau tulang jari. Setiap jari memiliki 3 palanges atau proksimal, tengah, dan distal. Selanjutnya ada pelvic girdle atau gelang panggul. Pelvic girdle tersusun dari 2 tulang panggul yang masing-masing berbentuk dari 3 bagian, yaitu yang pertama ilium atau bagian atas yang lebar dan pipi membentuk pinggul. Yang kedua ada ischium atau bagian bawah belakang tempat kita duduk. Yang ketiga ada pubis, bagian depan bawah yang bertemu dengan pubis lainnya melalui symphysis pubis. Ketiga bagian ini bertemu dan pada sebuah rongga yang disebut acetabulum, yaitu tempat melekatnya kepala femur membentuk sendi panggul. Anggota gerak bawah terdiri dari tulang besar yang berfungsi menopang berat badan dan memungkinkan kita berjalan, berlari, maupun duduk. Pertama,
Femur, tulang paha. Ujung atas femur memiliki kepala bulat yang masuk ke acetabulum, membentuk sendi panggul. Ujung bawah femur ini membentuk sendi lutut dengan tibia. Kedua, patella, tulang tempurung lutut. Tulang kecil berbentuk segitiga terletak di depan sendi lutut untuk melindungi sendi lutut. Ketiga, tibia dan fibula atau tulang betis. Tibia adalah tulang besar di bagian depan betis yang menahan beban tubuh. Kalau fibula, itu tulang tipis di sisi luar tidak menahan banyak beban. Tarsal atau tulang pergelangan kaki terdiri dari 7 tulang termasuk calcaneus atau tumit dan talus menyambung dengan tibia, membentuk lengkungan kaki yang berfungsi sebagai penyerap guncangan. Yang kelima, metatarsal atau tulang telapak kaki terdiri dari 5 tulang panjang diberi nomor dari ibu jari kaki hingga ke kelingking kaki. Keenam, palang atau tulang jari kaki sama seperti jari tangan, seperti setiap jari kaki memiliki 3 palang kecuali ibu jari kaki yang hanya 2. Keseluruhan susunan ini memungkinkan kita bergerak dengan stabil, menopang berat tubuh dan lain-lain. Fungsi utama tulang. Secara garis besar, fungsi tulang dapat dirangkum menjadi 5 hal utama. Yang pertama, menopang tubuh. Tulang adalah rangka penopang tubuh kita. Tanpa tulang, tubuh hanya akan menjadi massa otot dan organ yang tidak memiliki bentuk. Yang kedua yaitu perlindungan organ vital. Tulang berfungsi seperti pelindung keras. Tengkorak melindungi otak, tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang, sangkar iga melindungi jantung dan paru-paru, panggul melindungi organ reproduksi dan sebagian organ pencernaan. Yang ketiga yaitu pergerakan. Tulang bekerja sama dengan otot dan sendi untuk menghasilkan gerakan. Yang keempat yaitu homeostasis mineral. Tulang adalah gudang mineral, terutama kalsium dan fosfor. Tubuh bisa mengambil kalsium dari tulang saat dibutuhkan, misalnya untuk kontraksi otot atau fungsi saraf. Yang kelima yaitu hematopoiesis. Di dalam sumsum tulang terdapat proses pembentukan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Selanjutnya, mekanisme menopang berat badan. Bagaimana tulang menopang berat badan kita? Di tubuh bagian atas, beban terutama ditopang oleh badan vertebral dan diskus intervertebralis. Diskus ini bertindak seperti bantalan yang menyerap guncangan. Di daerah lumbal, ruas-ruas tulang lebih besar karena harus menahan beban tubuh bagian atas yang cukup berat. Kemudian, peran tulang rusuk dan sternum. Tulang rusuk dan sternum ini tidak hanya melindungi organ vital, tetapi juga berperan penting dalam proses pernapasan. Tulang rusuk bersifat fleksibel karena terhubung dengan tulang rawan kosta. Saat kita menarik napas, otot interkostal berkontraksi dan menarik tulang rusuk ke atas memperluas rongga dada. Sternum pun ikut bergerak ke depan seperti pegangan pompa. Hal ini memberi ruang lebih besar bagi paru-paru untuk mengembang. Yang terakhir yaitu regulasi mineral dan pH. Selain sebagai penopang dan pelindung, tulang juga berperan sebagai pengatur keseimbangan mineral dan pH tubuh. Di dalam tulang terdapat 2 jenis sel penting, yaitu osteoblas, yang dimana osteoblas merupakan bentuk tulang baru dengan menyimpan kalsium dan fosfat. Yang kedua yaitu osteoklas, yaitu memecah tulang dan melepas mineral ke dalam arah. Jika kadar kalsium darah turun, kelenjar paratiorit akan melepaskan hormon PTH.